Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Maya berdiri di depan jendela apartemennya, memandang keluar dengan mata yang penuh harapan dan sedikit kecemasan. Raka akan datang menjemputnya untuk makan malam di restoran favorit mereka malam ini. Hari ini adalah ulang tahun ketiga hubungan mereka, dan Maya tidak bisa membayangkan hidup tanpa kehadiran pria itu. Setiap hal kecil yang dilakukan Raka, mulai dari senyuman yang hangat hingga pelukan yang menenangkan, membuat Maya yakin dia adalah pria yang tepat untuknya. "Apa yang kamu pikirkan?" Suara lembut Raka terdengar dari belakang, mengagetkannya sejenak. Maya tersenyum. "Hanya berpikir tentang betapa beruntungnya aku." Raka melangkah mendekat dan memeluknya dari belakang, menempelkan dagunya ke bahunya. "Aku juga beruntung bisa bersamamu, Maya. Kita sudah melalui banyak hal, dan aku tidak sabar untuk melihat apa yang ada di depan kita." Dia mengecup lembut pipi Maya sebelum melonggarkan pelukannya. Sebelum Maya sempat menjawab, telepon di tangan Raka berdering. Wajahnya berubah serius. "Aku harus angkat ini sebentar," katanya, menjauh dan meninggalkan Maya dengan perasaan yang sedikit tak menentu. Sambil menunggu, Maya memutuskan untuk memeriksa media sosialnya. Saat itulah dia melihat pesan yang membuat dadanya terasa sesak. Pesan dari seseorang yang tidak dia sangka akan muncul kembali dalam hidupnya. Tania, saudara tirinya. "Kamu masih ingat aku, kan? Aku baru kembali ke kota. Aku ingin ketemu." Maya menatap layar dengan perasaan bercampur aduk. Mereka memang saudara tiri, tapi hubungan mereka jauh dari kata harmonis. Tania selalu mencari perhatian dan senang menjatuhkan orang lain, termasuk Maya. Mereka tidak pernah dekat, bahkan sebelum perceraian orang tua mereka. Kembalinya Tania setelah bertahun-tahun menghilang seolah membawa peringatan akan datangnya badai dalam kehidupan Maya yang selama ini terasa damai. "Siapa itu?" tanya Raka, baru saja kembali dari panggilannya. Maya menutup ponselnya cepat-cepat, memasang senyum tipis. "Tania, dia kembali ke kota." Raka terdiam sejenak. "Oh, saudara tirimu itu, kan? Kapan terakhir kali kamu berbicara dengannya?" "Bertahun-tahun lalu, setelah orang tuaku bercerai. Kami tidak pernah benar-benar dekat," jawab Maya, mencoba meredam kekhawatirannya. "Kamu akan baik-baik saja. Ini mungkin kesempatan untuk memperbaiki hubungan kalian," kata Raka dengan nada optimis, tanpa menyadari perasaan tidak nyaman yang mulai tumbuh di hati Maya. Beberapa hari kemudian, Tania muncul di kantor Maya tanpa peringatan, dengan langkah anggun dan aura penuh percaya diri. Maya yang sedang sibuk menyusun laporan untuk klien tidak menyadari kehadirannya, hingga sebuah suara terdengar di pintu. "Halo, Maya. Lama tak berjumpa." Maya menoleh. Matanya membesar saat melihat Tania berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian modis dan senyum sinis yang sama seperti yang diingatnya. "Tania, apa yang kamu lakukan di sini?" "Menemui adikku, tentu saja," jawab Tania sambil melangkah masuk. "Kamu tidak mengira aku akan datang tanpa memberi salam, kan?" Maya menarik napas panjang, berusaha mempertahankan ketenangan. "Aku sedang sibuk, Tania. Ada yang bisa kubantu?" Tania terkekeh pelan, seolah tak peduli dengan dinginnya sikap Maya. "Oh, tidak perlu bersikap defensif seperti itu. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kamu tahu, setelah sekian lama tidak bertemu." Maya tahu benar maksud tersembunyi di balik kata-kata Tania. Sikap ramah yang dipaksakan itu selalu menjadi cara Tania untuk mengganggu orang lain, dan Maya tidak mau terjebak dalam permainan itu. "Kamu pasti sibuk dengan Raka, ya? Aku mendengar kalian bertunangan," Tania melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih tajam. "Kami akan menikah," jawab Maya singkat, berharap itu cukup untuk menghentikan percakapan. Namun, mata Tania berbinar. "Oh, betapa bahagianya aku untukmu. Aku tidak sabar bertemu dengan Raka. Aku yakin dia pria yang sangat menarik, bukan?" Maya merasakan ada sesuatu yang berputar dalam perutnya. Dia bisa merasakan niat Tania yang mulai menyusup, tetapi dia belum bisa benar-benar menempatkan jarinya pada apa yang akan dilakukan oleh saudara tirinya itu. Pada malam yang sama,
Maya menceritakan pertemuannya dengan Tania kepada Raka. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan, tapi aku tidak bisa mempercayainya. Dia selalu punya niat tersembunyi, kata Maya sambil mengaduk-aduk makan malamnya. Raka mendengarkannya dengan tenang. Mungkin dia sudah berubah. Siapa tahu, ini kesempatan untuk memperbaiki hubungan kalian. Maya menggelengkan kepala. Aku harap kamu benar. Tapi kita harus hati-hati. Aku tahu dia punya cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kamu terlalu memikirkannya, sayang, ujar Raka sambil menenangkan. Aku di sini bersamamu, bukan dengan dia. Namun, kata-kata Raka tidak benar-benar membuat Maya tenang. Sebuah perasaan yang mengganggu terus menghantui pikirannya, bahwa Tania tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan kini, tampaknya, yang diinginkan Tania adalah Raka. Beberapa minggu telah berlalu sejak Tania muncul kembali dalam kehidupan Maya dan Raka. Semula, Maya berharap interaksi mereka akan terbatas, tapi perlahan, Tania mulai sering muncul dalam keseharian mereka. Tania beralasan ingin mengenal calon suami saudara tirinya lebih dekat, tapi Maya tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar keinginan berbaikan. Perasaan curiganya semakin menguat, apalagi ketika Tania mulai memposisikan dirinya di tempat yang paling strategis, di hati Raka. Pada suatu malam yang dingin, Maya dan Raka sedang bersiap untuk menghadiri pesta perusahaan tempat Maya bekerja. Maya memilih gaun hitam elegan yang sangat kontras dengan kulit cerahnya, sementara Raka mengenakan setelan jas yang membuatnya tampak lebih berwibawa. Kamu terlihat luar biasa malam ini, Maya, kata Raka sambil memandangnya penuh kekaguman. Namun, sebelum Maya sempat menjawab, pintu apartemen mereka diketuk. Raka membuka pintu dan di sanalah berdiri Tania, mengenakan gaun merah yang mencolok. Senyumnya lebar, seolah dia tak menyadari betapa mengganggunya kehadirannya di saat itu. Maya, Raka, maaf kalau aku tiba-tiba datang, katanya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku dengar kalian mau ke pesta. Boleh aku ikut? Maya menatap Tania dengan pandangan tajam. Tania, ini acara perusahaan. Tidak sembarang orang bisa masuk. Oh, aku paham. Tapi aku yakin Raka tidak keberatan, kan? Balas Tania sambil menatap Raka dengan senyum menawan. Raka, yang selalu berusaha bersikap ramah, mengangguk. Tidak apa-apa, Maya. Lagi pula, dia saudara tirimu. Maya berusaha menahan emosi yang berkecamuk. Dengan setengah hati, ia setuju, dan mereka bertiga pun berangkat ke acara tersebut. Sepanjang perjalanan, Tania terus berbicara dengan Raka, memperlihatkan sisi dirinya yang penuh pesona dan humor. Maya duduk di belakang, merasa tersisih dari percakapan mereka. Sesuatu dalam dirinya berteriak, tetapi ia mencoba meredamnya. Ketika tiba di pesta, Tania segera melancarkan aksinya. Dia memperkenalkan dirinya kepada rekan-rekan Maya, berbicara dengan penuh percaya diri, seolah dia adalah tamu kehormatan malam itu. Setiap kali Maya ingin mendekati Raka, Tania selalu ada di sana, memonopoli perhatian pria itu dengan cerita-cerita yang penuh daya tarik. Aku tidak pernah tahu bahwa dunia arsitektur sangat rumit, kata Tania, mengarahkan pandangannya ke Raka sambil menyentuh lengannya dengan lembut. Raka, bagaimana kamu bisa bertahan dengan jadwal Maya yang sibuk ini? Raka tertawa kecil, tak menyadari nada licik dalam pertanyaan itu. Aku bangga padanya, tentu saja. Dia sangat berdedikasi. Namun, Maya menangkap sekilas tatapan yang diberikan Tania kepadanya, seolah-olah dia mengatakan, lihat, aku bisa membuatnya tertarik padaku. Saat malam semakin larut, Maya merasa semakin tersisih. Emosinya akhirnya memuncak ketika melihat Tania dan Raka berdiri bersama di sudut ruangan, tertawa dan berbicara dengan sangat akrab. Maaf, aku harus bicara denganmu, Tania, kata Maya, menarik lengan Tania dan membawanya menjauh dari kerumunan. Ada apa? Tania tersenyum, seolah tak merasa bersalah sedikit pun. Apa yang sedang kau lakukan, Tania? Kau tahu ini acaraku, ini pestaku, dan kau terus mencoba menarik perhatian Raka sepanjang malam. Oh, Maya, kamu begitu mudah cemburu. Aku hanya bersikap ramah pada calon suamimu. Aku rasa itu bukan hal yang salah, jawab Tania dengan nada angkuh. Maya terdiam, merasa terpukul dengan kata-kata itu. Aku tahu kamu ingin lebih dari sekadar ramah. Aku tahu niatmu, Tania.
Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hubungan ini. Tania tertawa kecil. Kau terlalu sensitif, Maya. Tapi lihat saja, jika kau tidak cukup kuat untuk mempertahankan Raka, mungkin dia memang bukan milikmu. Kata-kata itu seperti tombak yang menghunjam langsung ke hati Maya. Namun, dia tahu bahwa menunjukkan kelemahan hanya akan membuat Tania semakin puas. Di tengah malam saat mereka pulang, Maya akhirnya mencoba berbicara dengan Raka. Raka, apa kau tidak merasa aneh dengan semua ini? Raka menatapnya, bingung. Apa maksudmu? Dengan Tania. Dia tidak datang hanya untuk berhubungan kembali denganku. Dia ingin lebih dari itu. Aku bisa merasakannya. Raka menghela napas panjang. Maya, kau terlalu berlebihan. Tania mungkin hanya berusaha mengenal kita lebih dekat setelah sekian lama. Lagi pula, dia saudara tirimu. Kita harus berusaha menerima kehadirannya. Tapi dia mencoba mengambilmu dariku, bisik Maya, hampir tak terdengar. Raka menggenggam tangannya dengan lembut. Sayang, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Aku di sini bersamamu. Kau hanya harus lebih percaya padaku. Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk menghapus kekhawatiran yang ada di benak Maya. Dia bisa merasakan bahwa Tania tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Maya berjalan bolak-balik di ruang tamu apartemennya, memikirkan percakapan yang baru saja terjadi. Selama beberapa minggu terakhir, dia merasakan hubungan dengan Raka semakin renggang, seolah ada tembok tak terlihat yang mulai terbentuk di antara mereka. Dan yang lebih menyakitkan lagi, tembok itu bernama Tania. Telepon Maya berbunyi. Ia melirik layarnya. Tania. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat panggilan tersebut. Ada apa, Tania? Suaranya terdengar lelah. Maya, sayang, kamu tidak terlihat bahagia belakangan ini, kata Tania dengan nada yang terlalu ramah. Aku pikir kamu seharusnya menikmati momen menjelang pernikahanmu, bukan malah terlihat murung. Aku tidak butuh nasihat darimu, Tania, jawab Maya dingin. Oh, tenang saja, Tania tertawa pelan. Aku hanya ingin memastikan kamu tahu betapa beruntungnya kamu memiliki pria seperti Raka. Dia sangat baik, bahkan kadang aku merasa terlalu baik. Kata-kata Tania menggema di pikiran Maya. Hatinya terasa terhantam, seolah-olah setiap kata Tania sengaja dipilih untuk menusuk lebih dalam. Di malam yang sama, Maya memutuskan untuk berbicara langsung dengan Raka tentang perasaannya. Ia tidak ingin terus hidup dalam ketidakpastian dan kebingungan. Saat Raka pulang kerja, Maya sudah menunggunya di ruang tamu. Kita harus bicara, Raka, ucap Maya sambil menarik napas panjang. Raka duduk, menatapnya dengan ekspresi yang penuh perhatian namun juga sedikit lelah. Oke, ada apa, Maya? Maya menatapnya dengan penuh ketulusan, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi aku merasa kamu semakin jauh akhir-akhir ini. Aku merasa seperti kamu membiarkan Tania masuk ke dalam hubungan kita. Raka menghela napas panjang. Maya, aku sudah mengatakan padamu berkali-kali, Tania adalah saudara tirimu. Dia hanya mencoba memperbaiki hubungan. Kamu harus mempercayai aku. Tapi kenapa kamu terus membelanya? Kenapa kamu begitu mudah terpesona olehnya? Suara Maya bergetar, campuran antara marah dan takut. Raka menggelengkan kepala, frustrasi. Maya, ini tidak adil. Aku sudah bersikap terbuka dan jujur. Kalau kamu tidak bisa mempercayai aku, bagaimana kita bisa melanjutkan hubungan ini? Kau tidak mengerti, Raka. Setiap kali aku melihat kalian bersama, aku merasakan sesuatu yang salah. Aku melihat bagaimana dia memandangmu, dan aku tahu Tania. Aku tahu dia sedang memainkan sesuatu, kata Maya dengan nada putus asa. Raka terdiam sejenak, memandang Maya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Apa kamu ingin aku menjauhi Tania? Apakah itu yang kamu inginkan? Jika itu yang harus dilakukan untuk menjaga hubungan kita, maka ya. Maya berkata dengan suara tegas, namun hatinya bergetar. Namun, Raka hanya tersenyum tipis, senyum yang dipenuhi dengan rasa sakit dan kekecewaan. Aku tidak bisa melakukannya, Maya. Itu tidak adil untuk Tania atau untukmu. Aku ingin kita bisa saling percaya tanpa harus menyingkirkan orang lain. Esoknya, Tania mengundang Maya untuk minum kopi,
Sebuah undangan yang terasa aneh mengingat ketegangan antara mereka. Meski hatinya enggan, Maya merasa ini adalah kesempatan untuk berbicara langsung dan mencari tahu apa sebenarnya yang diinginkan Tania. Di sebuah kafe kecil yang tenang, Tania menyambut Maya dengan senyum yang tampak hangat namun penuh tipu daya. "Maya, aku senang kamu bisa datang. Kita jarang sekali punya waktu untuk duduk dan berbicara seperti ini, kan?" Maya menatap Tania tanpa senyum. "Apa sebenarnya yang kau inginkan, Tania?" Tania tertawa pelan, lalu menyesap kopinya dengan tenang. "Kamu selalu tegang, Maya. Kenapa begitu? Aku hanya ingin lebih dekat denganmu, dan dengan Raka, tentunya." "Berhenti berpura-pura, Tania. Aku tahu kau ingin lebih dari itu. Apa kau sengaja ingin menghancurkan kebahagiaanku?" Suara Maya terdengar penuh luka. Tania menatapnya dengan tatapan penuh simpati palsu. "Kebahagiaanmu, Maya? Kebahagiaan yang seperti apa? Kau hanya takut aku akan merebut sesuatu yang selama ini kau anggap milikmu. Padahal, apakah kau benar-benar memiliki Raka? Apakah dia benar-benar milikmu?" "Kau tidak punya hak untuk mengatakan itu," bisik Maya, suaranya gemetar. "Oh, tenang saja, aku hanya bertanya." Tania tersenyum licik. "Siapa tahu, mungkin saja Raka tidak sebaik yang kau kira. Kau tahu, pria tampan dan sukses seperti dia, banyak wanita yang tertarik padanya." Kata-kata itu membuat Maya terdiam, merasa seperti dijebak dalam perangkap Tania. Semua yang dia khawatirkan selama ini tiba-tiba terasa begitu nyata. Apakah Tania benar-benar memiliki kekuatan untuk memisahkannya dari Raka? Saat pulang ke apartemen, Maya merasa kosong. Setiap kata-kata Tania terus berputar di kepalanya, menimbulkan keraguan yang semakin dalam. Di tengah kegelapan pikirannya, Maya merasa seolah sedang kehilangan pegangan. Hatinya mulai dipenuhi oleh bayangan akan kemungkinan kehilangan Raka. Saat itu juga, Raka membuka pintu dan masuk, terlihat lelah setelah hari yang panjang. "Sayang, apa kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada prihatin. "Aku tidak tahu, Raka, aku benar-benar tidak tahu," kata Maya, air mata mulai mengalir di pipinya. Raka menghampirinya, mencoba meraih tangannya. "Maya, aku di sini. Kau tidak perlu khawatir." Namun, Maya menarik tangannya, merasa tersakiti. "Bagaimana bisa aku tidak khawatir? Setiap hari aku melihat Tania semakin dekat denganmu, dan setiap hari kau terus membelanya. Apa aku begitu tidak penting bagimu?" Raka terdiam, terlihat kebingungan. "Maya, kau penting bagiku, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpercayaan ini. Aku mencintaimu, tapi jika kita tidak bisa saling mempercayai." Maya menutup matanya, merasa hatinya hancur. "Jadi ini salahku? Salahku karena aku ingin mempertahankan hubungan kita?" Raka hanya menatapnya tanpa kata, ekspresinya antara bingung dan terluka. Akhirnya, dengan suara lirih, ia berkata, "Mungkin kita butuh waktu untuk berpikir, Maya. Kita berdua butuh ruang." Dan kata-kata itu, seperti pisau tajam yang merobek hati Maya, meninggalkannya dalam kesepian yang mengerikan. Maya sudah hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Dia merasa lelah, lemah, dan kehilangan arah, seperti hanyut dalam ombak yang terus-menerus menghantamnya. Kecurigaannya semakin dalam ketika Raka mulai jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan, dan panggilannya seringkali tak terjawab. Hatinya penuh dengan keraguan, tetapi ia berusaha untuk tetap berpikir positif, berharap bahwa semua ini hanyalah perasaannya saja. Namun, suatu hari, Maya menerima pesan singkat dari seorang teman yang tak disengaja melihat Raka dan Tania bersama di sebuah restoran mewah. Temannya menggambarkan bagaimana mereka tampak mesra, terlalu dekat untuk sekadar saudara ipar. Maya menunggu hingga larut malam di apartemen, hatinya dipenuhi berbagai kemungkinan. Ketika akhirnya Raka pulang, Maya memutuskan untuk langsung bertanya, menatapnya dengan penuh kesakitan dan harapan terakhir. "Raka, aku tahu ini mungkin hanya ketakutanku, tapi apakah kau berselingkuh dengannya? Apakah kau bersama Tania?" tanyanya dengan suara bergetar, tangannya gemetar di sisinya. Raka terdiam. Wajahnya yang semula penuh percaya diri mendadak berubah menjadi pucat. Alih-alih menjawab, dia menghindari tatapan Maya, dan saat itulah Maya tahu, jawabannya adalah, "Ya." "Kau benar-benar berselingkuh dengannya?" Suara Maya penuh dengan luka yang dalam.
Setelah semua yang kita lalui, semua mimpi yang kita bangun bersama, kau hancurkan hanya karena dia. Raka mencoba meraih tangannya, tetapi Maya mundur. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Maya. Aku tersesat. Tania, dia apa? Potong Maya dengan nada tajam. Kau mengorbankan semuanya demi permainan yang dijalankan oleh saudara tiriku? Kau tahu betapa sakitnya ini bagiku. Namun, Raka hanya menunduk, tak mampu membalas tatapan Maya. Hatinya hancur melihat orang yang begitu ia cintai dan percayai ternyata mengkhianatinya dengan orang yang seharusnya menjadi keluarganya sendiri. Maya meninggalkan apartemen malam itu, berjalan tanpa arah di bawah langit malam yang penuh bintang namun terasa begitu hampa. Seluruh dunianya yang selama ini berputar di sekitar Raka kini runtuh seketika, menyisakan kehampaan dan luka yang dalam. Selama beberapa minggu, Maya berjuang melewati hari-hari dengan rasa sakit yang menghimpit dada. Ia mencoba menghindari kabar tentang Raka dan Tania, walau nyaris setiap orang di lingkaran sosial mereka tahu tentang hubungan baru pasangan itu. Kabar bahwa Raka dan Tania bersama menyebar cepat, seolah-olah mengejek Maya yang pernah menjadi pusat dunia mereka. Namun, di tengah kehancuran itu, Maya menemukan kekuatan yang tidak pernah ia sadari ada dalam dirinya. Dia mulai menyalurkan semua perasaannya ke dalam pekerjaannya, mengambil proyek-proyek baru, dan menjadikan setiap kesuksesan sebagai bentuk pembuktian kepada dirinya sendiri. Hari-hari yang dulu dihabiskan bersama Raka, kini diisi dengan fokus pada karirnya, bekerja dengan semangat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setahun kemudian, Maya telah menjadi salah satu arsitek paling dicari di kota, dikenal karena karyanya yang inovatif dan unik. Dia telah memenangkan penghargaan di bidang arsitektur, dan perusahaannya bahkan membuka cabang di luar negeri. Kehidupan yang dulu ia impikan bersama Raka kini terwujud, namun ia menyadari bahwa kesuksesan sejatinya datang bukan dari hubungan itu, melainkan dari perjuangannya sendiri. Suatu sore, Maya menerima undangan untuk menghadiri acara peresmian gedung baru yang desainnya dia kerjakan sendiri. Di tengah keramaian, dia melihat sekilas wajah Raka dan Tania di antara para tamu. Mereka tampak bahagia, saling bergandengan tangan, namun Maya merasakan kelegaan yang tak terduga. Luka yang pernah ada di hatinya kini perlahan sembuh, digantikan dengan perasaan bangga pada pencapaian dan kekuatannya sendiri. Raka mendekatinya, berusaha memulai pembicaraan. Maya, aku mendengar tentang kesuksesanmu. Aku bangga padamu, katanya dengan raut wajah penuh penyesalan. Maya tersenyum tipis, tetapi tidak lagi merasa sakit. Terima kasih, Raka. Aku pun bangga pada diriku. Dan akhirnya, aku berterima kasih atas semua ini, karena dengan semua ini aku tahu siapa diriku yang sebenarnya. Raka hanya terdiam, tak mampu mengatakan apapun. Sementara itu, Maya berjalan pergi, meninggalkan masa lalunya tanpa menoleh ke belakang. Dia kini telah bangkit sebagai wanita yang lebih kuat, mandiri, dan berhasil menemukan kebahagiaan sejati dalam dirinya sendiri.